Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ifansyah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dalam video singkat kali ini teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian dan hubungan antar lembaga negara. Nah, sebuah topik penting ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saya bagi menjadi beberapa subbab untuk saya jelaskan secara singkat dalam video durasi 5 menit kurang lebih pada saat ini teman-teman. Nah, bagian yang pertama teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian lembaga negara. Nah, lembaga negara adalah organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan undang-undang untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tertentu dalam sistem pemerintahan. Nah, dalam konteks Indonesia, lembaga negara itu diatur terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan atau separation of power. Nah, yang disesuaikan dengan karakter sistem presidensial kita, yaitu tujuan utamanya adalah pembentukan lembaga negara adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tercapainya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ada dalam bagian kedua yang saya akan menjelaskan mengenai jenis contoh lembaga negaranya. Nah, secara umum, lembaga negara itu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan fungsinya teman-teman. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu lembaga pembentuk undang-undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lalu yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu lembaga pelaksanaan undang-undang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta dibantu oleh para menterinya. Lalu yang ketiga itu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang menjelaskan kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial KY. Selain itu ada juga lembaga negara lain yang bersifat penunjang atau independen, misalnya seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum, KPU, Komnas HAM, dan Ombudsman Republik Indonesia. Lalu keberadaan lembaga-lembaga tersebut itu menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mengandalkan 3 cabang kekuasaan klasik, tetapi juga memperluasnya demi menjaga keseimbangan dan akuntabilitas pemerintahan. Lalu dalam bagian ketiga itu kita akan menjelaskan mengenai hubungan antar lembaga. Nah, hubungan antar lembaga itu negara di Indonesia seperti bersifat checks and balance biasanya kita sebut, yang artinya itu setiap lembaga memiliki kewenangan yang saling mengontrol agar tidak dominasi kekuasaan. Seperti presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia menjalankan kebijakan negara tetapi harus mendapat persetujuan DPR dalam hal tertentu seperti pengesahan APBN atau perjanjian internasional. Lalu DPR, dia memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, namun tidak dapat menjatuhkan presiden karena sistem kita bukan parlementer teman-teman, yaitu yang kita pakai melainkan presidensial. Lalu ada juga Mahkamah Konstitusi, dia memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang berarti MK itu bisa membatalkan produk hukum dari lembaga legislatif jika bertentangan dengan konstitusi. Lalu yang terakhir, Komisi Yudisial juga memiliki hubungan dengan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan etik hakim.
Nah, hubungan yang saling mengontrol ini bertujuan supaya setiap lembaga bekerja sesuai koridornya dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bersama teman-teman bahwasannya lembaga negara merupakan komponen utama penyelenggaraan pemerintah yang saling berhubungan secara fungsional dan konstitusional. Lalu keseimbangan kekuasaan antar lembaga menjadi kunci juga agar prinsip rule of law dan demokrasi dapat berjalan. Nah, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita dalam memahami sistem ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih telah menonton video singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.